Iya betul Pak, betul sekali. Jadi sesuatu kebenaran itu tunggal Pak, tunggal. Kebenaran itu tunggal. Jadi artinya nggak mungkin mendua. Saya paham itu. Jadi kalau misalnya ahli sunnah wal jamaah membenarkan Syiah itu suatu hal yang aneh. Kenapa? Namanya mendua, ada dua kebenaran yang terpisah. Jadi saya setuju kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan Syiah Imamiyah ataupun bahkan mengatakan Al-Yaman itu sesat, ya. Yang saya ikuti ini. Kenapa? Karena kebenaran itu tunggal. Tetapi juga kalau kami mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah sesat, ya tentunya ahli sunnah wal jamaah tidak boleh marah dan tersinggung ataupun kecewa. Karena apa? Karena kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ya Pak. Jadi di sini poinnya. Jadi saya kalau ada orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan Syiah itu tidak sesat, malah saya risih. Itu ada kebohongan di situ. Makanya harus transparan. Menurut saya antar golongan itu yang paling idealisnya ada sesat-sesatan. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Syiah itu sesat, Syiah mengatakan ahli sunnah itu sesat, Al-Yamani mengatakan Sunni dan Syiah itu sesat. Itu hal yang tepat. Kenapa? Karena yang tidak sesat itu adalah apa yang kita yakini dan kita imani. Jadi itu yang prinsip dasar. Yang di luar keyakinan dan apa yang kita imani dan kita yakini itu adalah sesat. Maka saya setuju Pak dalam hal ini. Tetapi kalau kita siap menyesatkan orang lain, kita juga legowo kalau disesatkan oleh pihak di luar kita. Misalnya ahli sunnah wal jamaah disesatkan oleh Al-Yamani, ya legowo aja. Kalau mau ditangkis, oh tidak, itu keliru dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau begitu caranya, harus kita legowo. Misal saya mengatakan Abu Bakar munafikun awal, bapak-bapak ahli sunnah harus legowo. Umar mu'alimun iblis, ahli sunnah wal jamaah harus legowo. Kenapa? Karena itulah kebenaran itu tunggal Pak. Jadi harus seperti itu caranya. Demikian kira-kira ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mau izin Abah Ahmad sahaja ada tambahan ya. Bahkan Syed Hussein Al-Musawi dalam kitabnya Lillahi Tsumma Littarikh mengungkapkan pernyataan sebagai berikut. Wah, gimana maknanya ini? Begini ya. Ahmad Al-Khatib telah menulis tema ini dan dia menjelaskan tentang imam ke-12 yang hakikatnya fiktif atau tidak ada, ya. Tidak memiliki eksistensi dan tidak wujud. Ya, artinya fiktif. Keberadaan imam ke-12 atau Imam Mahdi yang panjenengan dan kelompok panjenengan mengistilahkan gaib. Dia telah menyajikan pembahasan yang memuaskan dalam tema ini. Maksudnya Ahmad Khatib dia ini. Akan tetapi saya berkata, bagaimana dia dinyatakan ada sedangkan kitab-kitab kami yang mu'tabar menyatakan bahwa Imam Hasan Al-Askari, imam yang ke-11 ya dalam Syiah Imamiyah, telah wafat dan tidak memiliki seorang anak laki-laki pun. Ini jelas. Saya katakan sekali lagi dalam kitab ini bahwa Imam Hasan Al-Askari, imam ke-11 dalam perspektif Syiah Imamiyah, telah wafat dan tidak memiliki seorang anak laki-laki pun. Mereka menyelidiki para istri dan budak perempuannya Imam Al-Askari ketika beliau wafat, namun mereka tidak mendapatkan seorang pun dari mereka yang hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya. Silakan dilihat semua ini marujiknya, referensinya misalnya dalam kitab Al-Ghaibat karya At-Tusi pada halaman 74. Juga dalam kitab Al-Irsyad karya Al-Mufid pada halaman 354. Juga A'lam Al-Wari karya Fadal At-Tabrasi
pada halaman 380. Dan juga dalam kitab Al-Maqalat wal Firaq karya Al-Asy'ari Al-Qummi pada halaman 102. Nah, gitu kan? Juga semuanya ini bisa dilihat di dalam kitabnya Said Husin Al-Musawi, yaitu Lillahi Tsumma Litarikh, halaman 84. Itu Abah Ahmad saja, mohon dijawab dengan ya data, referensi dan fakta sejarah kan, juga terus terang saja dari kitab-kitab yang muktabar. Saya membaca kitab-kitab teman-teman Syiah ini gitu. Abah Ahmad saja, mohon dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju dengan penjelasan ini, Pak Kiai. Saya setuju. Masalah gaibnya Imam Mahdi itu kan masalah al-mugibat. Al-mugibat itu artinya sesuatu yang diimani tanpa fakta kan, al-mugibat kan. Nah, jadi orang mau beriman atau tidak itu tergantung orangnya, ya kan. Contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling mudah lah Allah itu kan ada kaum ateis, Pak, kaum ateis yang tidak percaya akan keberadaan Allah, ya gitu. Jadi artinya masalah keimanan terhadap Imam ke-12 itu, apakah dia punya anak atau tidak, kedua-duanya itu kan tidak ada dalil yang kuat. Artinya untuk menyatakan bahwa Imam Al-Hasan Askari itu punya anak juga tidak punya kekuatan. Sebaliknya, dia tidak punya anak pun tidak punya kekuatan nas atau dalil, Pak. Artinya sesuatu itu terserah orang. Seperti orang mau percaya dengan Allah atau tidak kan terserah, karena Allah sebagai Tuhan itu memang tidak ada wujud keberadaannya sebagai makhluk, Pak. Kenapa? Karena kalau dalam akidah kami Tuhan itu sendiri tidak bersifat wujud, karena sifat wujud itu kan dikasih oleh Abul Hasan Asy'ari kan. Jadi Tuhan itu sendiri sebagaimana pikiran manusia tidak bisa dikatakan ada atau tidak ada. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kami meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dikatakan ada. Kalau dikatakan ada, berarti ada keberadaannya sebagai makhluk, berarti musyrik. Kalau dikatakan tidak ada, juga akan kafir. Ya kan? Betul, Pak? Dalam akidah kami, Pak, ya. Jadi kami tidak meyakini Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, sama dengan makhluk. Ada juga, berarti kan sama, menyamakan dengan makhluk. Makhluk ada, Tuhan juga ada. Maka itu akan menyamakan. Maka menjadi musyrik seseorang itu. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak ada, juga jadi kafir. Nah, kan begini, Pak. Itu ma'rifat. Ma'rifatullah itu kami tidak menyatakan Allah bersifat ada, dan kami tidak menyatakan Allah itu bersifat tidak ada. Nah, begitu juga tentang Imam ke-12 ini, tergantung apakah Anda mempercayai bahwa Al-Hasan itu punya anak atau tidak punya anak, itu berkaitan dengan iman, bukan dengan waktu. Jadi kalau Bapak misalnya tidak percaya bahwa Al-Hasan punya putra yang namanya Muhammad ibnu Hasan, itu nggak masalah, Pak. Sebagaimana orang kafir nggak percaya adanya Allah, nggak masalah, Pak. Begitu juga kami yang percaya dengan keberadaan Imam Muhammad ibnu Hasan, itu kaitannya dengan keimanan, Pak. Seperti orang Muslim percaya adanya Allah, seperti itulah kami percaya adanya Imam Muhammad ibnu Hasan itu. Jadi ini kaitan keimanan, nggak bisa diperdebatkan seperti kita debat dengan orang kafir, gitu, Pak. Ya, ini mudah aja. Orang kafir bilang Allah itu nggak ada. Ya sama orang ahli sunnah, Muhammad ibnu Hasan itu nggak ada. Gitu aja, sederhananya, titik, selesai. Jadi intinya gini, artinya ahli sunnah wal jamaah itu kafir akan keberadaan Imam Mahdi Muhammad ibnu Hasan. Sebagaimana orang ateis kafir akan keberadaan Allah. Itu aja, Pak. Jadi nggak bisa diperdebatkan lagi perkara ini. Terserah bahwa percaya atau tidak, karena ini kaitan mugibat, perkara gaib, makanya disebut imam gaib, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman atau tidak terserah Anda, gitu aja, nggak bisa diperdebatkan lagi. Begitu, Pak, menurut saya. Terima kasih.
Abah Gusti Jaga Sukma yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan karena Allah. Jadi begini, walaupun tagnya panjenengan untuk Abah Santri Kastrol ya, tapi karena berkaitan dengan statement saya bahwa saya tidak bisa membahas pengertian wujud itu dari segi filosofis ya. Yang saya bahas ini adalah teks kitab ya. Itu wujudnya sudah pasti berdasarkan prestasi dan paradigma akademis kan. Adanya kitab apalagi dari kalangan tasyayyu menjelaskan bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Askari itu tidak punya putra ya kan. Lam yura lahu khalafun wa lam yu'raf lahu waladun zahirun fakta sama ma dhahara min fihi akhuhu Ja'far wa ummuhu. Itu jelas itu. Ini menurut Imam Syiah juga, Al-Imam Al-Hasan bin Musa An-Naubakhti dalam Firaq Asy-Syiah halaman 96. Bahkan pernyataan serupa ini ya juga bisa dilihat di dalam banyak kitab yang tadi saya sebut, misalnya kitab Al-Ghaibat, salah satu masterpiece-nya dari Apusi ya, di halaman 74. Juga dalam kitab Al-Irsyad, salah satu masterpiece-nya Syekhul Mufid, di halaman 354. Juga dalam kitab A'lamul Wari, salah satu masterpiece-nya dari Al-Imam Al-Fadl At-Tabrasi, di halaman 380. Juga dalam kitab Al-Maqalat wal Firaq, salah satu masterpiece-nya Al-Imam Al-Asy'ari Al-Qummi, di halaman 102. Ini yang saya baca ini juga dibahas khusus oleh Said Husin Al-Musawi ya, di dalam kitab Lillahi Tsumma Lit-Tarikh ya, khususnya di halaman 84. Itu semua kan saya membaca literatur. Jadi mohon Abah Gusti Jaga Sukma menjawabnya juga dengan literatur. Jangan membanding-bandingkan pandangan secara filosofis tentang wujudnya sesuatu dengan fakta akademis dalam suatu kitab yang muktabar, kan begitu. Jadi menurut saya kalau secara fakta empiris ya Pak, kalau ada cerita begini, orang masih hidup berumur 1200 tahun, dia masih muda dan jomblo, nggak punya istri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat ini kalau disampaikan kepada siapapun yang punya akal sehat akan mengingkari. Makanya kalau dikatakan fiktif, iya betul, ya betul, ya kan? Kalau seandainya saya seorang ateis, yang nama Tuhan itu nggak ada. Kalau saya seorang ateis, Tuhan itu nggak ada. Mana coba Tuhan mana? Saya seumuran sudah 55 tahun nggak pernah ketemu Tuhan di alam syariat ini, nggak pernah. Kecuali kalau saya masuk ke alam hakikat dan ma'rifat, baru saya bertemu Tuhan. Selama saya masih di alam syariah, saya tidak akan pernah bertemu Tuhan. Begitulah tentang kebenaran sunnah dan syiah ini. Saya lihat ahli sunnah itu yang bagus, ya kan? Kenapa? Kalau beli durian di pasar, kulitnya bagus, pasti saya bilang itu bagus. Tetapi setelah kayak saya koyak ada ulatnya, baru saya katakan itu nggak bagus duriannya. Jadi masalah mengoyak kulit durian itu loh. Kalau kulitnya tidak dikoyak ya, sunnah syiah saya jujur hari ini saya tetap ikut ahli sunnah wal jamaah. Tapi setelah saya koyak di dalamnya ada ulat, gitu loh, baru saya bilang yang benar adalah syiah. Jadi ini perkara dalam Pak. Perkara dalam itu nggak bisa didiskusikan dalam perkara luar. Karena kita sudah berbicara isi intisari Islam. Kalau saya bicara tentang kulitnya Islam, saya bilang ahli sunnah wal jamaah yang benar, ahli sunnah wal jamaah yang menang, ahli sunnah wal jamaah yang mayoritas. Tapi maaf, kalau saya isi ke dalam, saya isinya yang benar adalah saya yang tak benar, anar hak. Apa yang saya yakini anar hak. Gitu Pak. Terima kasih. Menurut saya Pak, bukan Imam Syiah, menurut ulama Syiah. Ya, menurut ulama Syiah. Kalau Imam Syiah itu hanya 12 itu Pak. Kalau selain 12 itu kita sebut saja menurut ulama Syiah.
Jadi bukan menurut Imam Syiah, menurut ulama Syiah dari kelompok mazhab Syiah. Saya juga salut Pak dengan Bapak itu, dengan Pak Kiai ini banyak referensi-referensi tentang Syiah. Saya, walaupun saya dinisbatkan kepada bermazhab Syiah, bergolongan Syiah, jujur Pak, saya di rumah saya ini hanya satu buah kitab tulisan ulama Syiah, satu buah Pak, yaitu Al-Ghaibah Syekh Tusi, satu-satunya kitab Syiah yang ada di rumah saya ini Pak, hanya kitab Al-Ghaibah Syekh Tusi. Jadi saya sangat kurang referensi kitab Syiah gitu. Yang ada di rumah saya ini semuanya ini 100% kitab-kitab tulisan Imam Ahmad Hasan Al-Yamani, kitab-kitab yang saya baca Pak. Kalau kitab Syiah yang saya baca itu tinggal satu kitab saja, kitab Al-Ghaibah Syekh Tusi. Makanya saya, kalau seandainya saya dialog sama Bapak tentang Syiah gitu loh, saya ya gelabakan dengan Pak Kiai, gelabakan saya, karena saya nggak ada referensi tentang Syiah sama sekali. Saya jujur, hanya satu kitab Al-Ghaibah Syekh Tusi ada di rumah saya. Wallahi saya nggak bohong Pak. Nah, tapi yang ada banyak kitab ini tulisan Syed Ahmad Hasan secara mandiri saja. Ada 130 buah kitab yang di drop ke saya untuk memahami ajaran-ajaran Syed Ahmad Hasan Al-Yamani. Jadi gini Pak, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau tentang dialog tentang hal-hal yang mugibat, yang gaib, tentang Imam ke-12 yang gaib dan sebagainya, di kalangan Syiah itu juga terjadi banyak perbedaan pendapat tentang beliau itu. Contohnya ya dari saya sendiri ya memahami, tadi kata Bapak itu tentang filosofis ya. Saya sendiri dari kalangan sesama Ansor, pengikut Syed Ahmad Hasan Al-Yamani, disebut Ansorul Imam Mahdi, singkat Ansor. Itu bukan GP Ansor ya, tapi Ansor kami sebut sebagai Ansor. Itu jemaah yang mengikut Syed Ahmad Hasan Al-Yamani ini disebut dengan Ansor. Saya di kalangan sesama Ansor itu juga dalam memahami dalil-dalil itu juga beda-beda Pak. Tetapi saya selalu berpaham, tadi kata Bapak, tidak bisa ditinjau secara filosofis. Saya menyenangi filosofis, hal-hal yang bersifat filosofis, hal-hal yang bersifat mutasyabihat. Saya banyak mengambil dari kitab-kitab Syed Ahmad Hasan ini hal-hal yang bersifat mutasyabihat saja, yang tidak dipahami secara muhkamat. Itu aja. Jadi intinya saya sebut filosofis itu saya bilang sebagai al-mutasyabihat. Makanya Imam Ahmad Hasan menulis satu kitab al-mutasyabihat secara khusus dalam kitab tulisan beliau. Jadi intinya seperti itu Pak. Jadi kalau masalah Syiah dengan Bapak, menurut saya, dengan Pak Kiai Romli, menurut saya jauh Pak Kiai Romli lebih paham tentang Syiah daripada saya sendiri ya. Walaupun saya dinisbatkan kepada kelompoknya Syiah, Pak Kiai Romli dinisbatkan sebagai ahli sunnah, tetapi pemahaman tentang Syiah, dalil-dalil tentang Syiah itu Kiai Romli lebih banyak referensinya daripada saya. Demikian Pak Kiai kira-kira. Kalau mau memahami kondisi saya gitu loh. Kita membahas sedikit tentang kajian Al-Yamani ya. Pertanyaan, apakah dia nama-nama yang diajarkan kepada Adam alaihissalam? Soalan, apakah dia nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihissalam? Jawabnya, mengajarkan Adam alaihissalam nama-nama Allah bermaksud dia Adam dikenalkan dengan sesuatu daripada hakikat nama-nama Allah itu, yang mana para malaikat tidak mampu mengenalnya, dan dikenalkan juga dengan hakikat nama-nama Allah pada makhluk, oleh itu Muhammad dan keluarga Muhammad alaihissalam dan para anbiya, para alaihissalam adalah nama-nama Allah pada makhluk, atau tajalli dan penzahiran kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seluruh kewujudan makhluk itu adalah tajalli dan penzahiran kepada nama-nama Allah, hatta hamparan permadani yang kita duduki di atasnya. Fitrah Adam alaihissalam dan manusia secara umumnya menjadikan dia layak untuk mengenal nama-nama Allah pada kedudukan yang lebih tinggi, lebih banyak dan sangat jauh berbanding kedudukan para malaikat. Ini adalah kelebihan Adam alaihissalam di atas para malaikat. Bahkan buah setiap insan jua yang berjalan kepada Allah dan sampai kepada ma'rifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan malaikat dan kepatuhan mereka kepada Adam serta menganggapnya sebagai kiblat yang memungkinkan mereka mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara pasti adalah disebabkan kelebihan-kelebihan
fitrah Adam yang tidak berubah, dan jika insan itu sendiri meninggalkannya. Nah, jadi jelas ini firman Allah Subhanahu wa taala yang saya artikan saja, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, bahwa agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30 kita mutasyabihat. Maksud saya membacakan ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama Allah kepada Adam, tapi bukan sekedar nama, itu hakikatnya. Pertanyaannya, apakah Allah itu langsung ngajar kepada Adam tanpa perantara sebagaimana Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril menerima wahyu? Tentu Nabi Adam tidak langsung, tetap ada guru yang mengajarkan Nabi Adam. Maka menurut keyakinan kami, di alam zar, di alam ruh, Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani adalah gurunya Nabi Adam. Coba, ini akidah apa ini? Inilah akidah spiritual, akidah ruhiyah, akidah yang sifatnya transcendence, yang tidak bisa diimani oleh orang yang sekedar biasa-biasa saja. Harus dipahami secara mutasyabihat, secara filosofis, tidak bisa dipahami secara biasa. Makanya saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam alaihissalam melalui Al-Qur'anun Natiq, yaitu Syed Ahmad Hasan Al-Yamani yang sudah lahir di akhir zaman. Nah, akidah seperti ini akidah halusinasi bagi orang-orang yang tidak memahami akidah ruhiyah kelas tinggi yang diajarkan Syed Ahmad Hasan. Demikian Pak, kira-kira gambarannya. Terima kasih. Ya nggak begitu juga Pak Gusti Jaga Sukma, terutama kalimat terakhir itu. Jadi kalau panjenengan mengaku percaya kepada 12 imam dan 12 mahdi, tetapi mengapa panjenengan dengan mengatasnamakan Al-Yamani itu menentang keras penghormatan Imam Ali dan penghormatan Imam Ja'far Shadiq kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman? Itu kan panjenengan itu tidak konsisten dalam ajaran, bahkan terkesan su'ul adab atau kurang ajar ya, dengan menyebut pelaknatan semacam itu. Itu apapun alasannya, itu pelaknatan itu terhadap Sayyidina Abu Bakar, terhadap Sayyidina Umar, yang mana Imam Ali dan Imam Ja'far Shadiq sangat menghormati terhadap Sayyidina Abu Bakar, terhadap Sayyidina Umar. Itu merupakan kekurangan ajaran panjenengan. Dan Al-Yamani sekalipun, itu yang saya tentang, itu bukan hanya sesat menyesatkan, kurang ajar itu. Kurang ajar. Tidak patuh terhadap Imam Ali, terhadap Imam Ja'far Shadiq. Ya buang saja. Jangan mengaku aliran 12 imam, 12 mahdi. Wong imamnya saja tidak dipatuhi. Ya. Salah satu contoh begini, Imam Ja'far Shadiq itu pernah mengakui waladani Abu Bakrin marrotaini. Saya dilahirkan oleh Abu Bakar 2 kali. Mengapa kamu dan Al-Yamani itu mencela, melaknat Abu Bakar? Berarti kamu mencela Imam Ja'far Shadiq dan leluhurnya. Itu yang pertama. Kurang ajar banget kamu. Dan siapa itu? Al-Yamanimu itu. Jadi penghormatan Imam Ali ya terhadap Abu Bakar, terhadap Umar itu sangat pasti ya, seperti dalam kitab Asy-Syiah minhum alaihim halaman 53, lamma wusila Umaru
wa kufina dakhala aliyun wa qala alaihi salam ma'alal ardi ahadun ahabba ilayya an alqallahu bi sahifatihi minal musajja baina adhhurikum. Ini jelas ini. Ketika sahabat Umar Al-Faruq dimandikan dan dikafani, Imam Ali masuk lalu berkata Imam Ali, tidak ada di atas bumi ini seorang pun yang lebih aku sukai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa buku catatan selain dari yang terbentang di tengah-tengah kalian ini, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Ini Imam Ali yang berkata, berarti kamu ini kurang ajar ya terhadap Imam Ali. Bahkan dalam kitab yang sama di halaman 60 ada begini, wa qala Ali radhiyallahu taala anhu fi haqqi Abi Bakrin wa Umar, inna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini Imam Ali berkalam tentang sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ya. Sesungguhnya umat yang paling baik setelah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Wah, bagaimana kamu ini Jaga Sukma? Kok terlalu kurang ajar terhadap Imam Ali, terhadap Imam Ja'far Shadiq. Cabut saja pengakuanmu. Kamu itu bukan pengikut Imam Ali, pengikut Imam Ja'far Shadiq. Kamu ini orang sangat kurang ajar bahkan. Apa kamu ini? Ya, bahkan di dalam Sahih Bukhari banyak disebutkan ani Aisyah radhiyallahu ta'ala qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. An Ibni Umar an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhum qala irkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Banyak ini. Kamu itu Jaga Sukma itu kurang ajar itu. Kalau kamu kurang ajar terhadap Imam Ali dan terhadap Imam Ja'far Shadiq dan leluhurnya, ya batal pengakuanmu. Al-Yamani itu pengikut 12 imam dan 12 mahdi. Wong imamnya sendiri kamu kurang ajari. Bahkan Imam Ali itu berkalam, saya tidak senang kepada orang yang suka melaknat dan mencaci gitu. Sekali lagi, dua ayat di atas sudah menjadi dalil yang nyata bagi kita untuk saling sesat-sesatan, saling membanggakan golongan masing-masing. Ahli sunnah wal jamaah harus bangga dengan ahli sunnah wal jamaah dan sesatkan itu Syiah, ya. Harus begitu, wajib itu. Berdasarkan ayat ini loh, dua ayat. Begitu juga yang Syiah harus sesatkan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kenapa? Sesuai ayat ini. Dan saya sebagai Al-Yamani meyakini yang benar hanya Al-Yamani, Sunni dan Syiah adalah sesat, ya. Karena itulah saya berdakwah terus, ya, kepada Anda semua. Jadi inilah real yang harus kita lakukan dalam dakwah. Nggak boleh berpura-pura menganggap golongan lain itu benar, ya. Harus yang benar hanya golongan kita. Itu kewajiban, ya. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira. Justru karena itu Jaga Sukma, jadi terkonfirmasi ya dalam forum ini bahwa ternyata Al-Yamani yang panjenengan dukung itu sangat kurang ajar ya, sangat tidak tunduk patuh terhadap Imam Ali dan Imam Ja'far Shadiq. Cabut saja. Jadi kamu itu bukan ajaran pengikut 12 imam. Karena Imam Ali dan Imam Ja'far Shadiq kamu bantah, gitu loh. Itu saja. Jadi terkonfirmasi dengan pernyataan panjenengan bahwa Al-Yamani itu
sangat kurang ajar terhadap Imam Ali, terhadap Imam Ja'far Shodiq, yang Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq mengagungkan ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ya. Tentang labeling itu lebih dari sekedar melaknat dengan label munafik atau gurunya iblis itu lebih dari sekedar melaknat kok. Itu caci maki yang sangat kasar, tanpa dasar sama sekali itu. Padahal Imam Ali pernah berkata ya, karihtu lakum antakunu la'anina syatamina. Saya Imam Ali tidak senang jika panjenengan semua menjadi tukang laknat dan tukang caci. Dengan labeling, gelar-gelar seperti itu lebih dari sekedar mencaci dan melaknat loh. Ini membuktikan bahwa Al-Yamani yang panjenengan dukung itu bukan pencinta Imam Ali, bukan pencinta Imam Ja'far Shodiq. Itu saja ya sudah urusanmu. Lepaskan saja terhadap pengakuanmu pengikut 12 imam. Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq, Al-Yamani ingkari kok masih mau mengikuti. Itu namanya pengakuan bodong dan tolol itu. Dan Al-Yamani itu gak ada orangnya. Di YouTube itu paling cuma 5 orang, gak ada itu. Kalau datang ke Indonesia remuk itu kepalanya, kekurang ajarannya itu saya remukkan mesti, fisik dan ajarannya itu. Baik Pak, jadi saya jawab begini. Kan ini kan masalah referensi Pak, masodir kan Pak. Bapak membawa beberapa masodir ya, beberapa sumber-sumber yang mungkin dari kitab Syiah ataupun dari kitab Sunni, ya kan, tentang dukungan Ali bin Abi Thalib dan Imam Ja'far Shodiq kepada Syekhain itu, dua berhala Quraisy itu kan, kepada munafikin awal dan mu'alimun iblis tadi kan. Ya saya tidak melaknat, tidak ada kata laknat, tapi saya tetapkan status seperti itu, seperti dikatakan Said Abdul Hasan. Jadi kami menganggap bukan mengingkari Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq, kami mengingkari masodir, sumber yang Bapak bawa itu adalah palsu. Itu Pak. Jadi kembali ke akidah kan palsu. Bang Bapak bawa masodir semua itu, saya anggap semua itu palsu. Bukanlah sebenarnya ceritanya seperti itu, tetapi itu sumber-sumber palsu, baik apapun dari Sunni maupun Syiah. Masodir yang Bapak bawa itu ada sumber-sumber masodir yang palsu. Jadi yang kami tolak itu bukan Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq, tapi kami menolak sumber-sumber yang Bapak bawa itu adalah palsu, mardud, tertolak dalam akidah kami, gitu Pak. Jadi ya di sini jelas kami tidak mengingkari Imam Ali, tapi tidak mengingkari Imam Ja'far Shodiq, tapi kami mengingkari bahwa masodir yang Bapak bawa itu adalah palsu jiddan. Demikian. Dalam rangka di masa lalu banyak pemalsuan tentang masodir sumber-sumber rujukan, baik di Sunni maupun Syiah. Begitu Pak cara memahaminya. Jadi kami tidak mengingkari Imam Ali, tidak mengingkari Imam Ja'far Shodiq, tapi kami mengingkari masodir yang bawa adalah palsu jiddan. Demikian Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, kalau dilaknat, apakah menyebut mereka munafikun awal itu otomatis melaknat? Apakah menyebut mereka mu'alimun iblis itu otomatis melaknat Pak? Ya kan? Saya baca di kitab Imam Ahmad Hasan seperti itu. Saya membaca apa yang tertulis dalam kitab Imam Ahmad Hasan Pak, dan tidak dilanjutkan dengan laknat. Jadi artinya saya menjelaskan apa adanya gitu loh Pak. Apa adanya. Ini loh di dalam kitab. Maka sudah saya share itu penjelasan tentang bahwa Abu Bakar itu tidak beriman. Itu kitabnya sudah saya share ke Bapak walaupun terjemahannya. Kemudian Umar itu mu'alimun iblis sudah saya share ke Bapak. Jadi artinya kalau mau nyalahin jangan ke saya kan hanya juru dakwahnya Pak. Salahkan aja kepada Imam Ahmad Hasan Al-Yamani itu. Jadi artinya sudah saya share Pak kitabnya gitu. Bukan surah adab. Kalau saya surah adab, yang surah adab itu Said Abdul Hasan. Bolehlah Anda katakan Said Abdul Hasan itu surah adab kepada Abu Bakar dan Umar. Dan beliau itu adalah Itra Ahlul Bait yang melanjutkan keturunan daripada imam-imam Syiah tadi Pak. Jadi itu aja intinya. Tetapi beliau sendiri tidak melanjutkan dengan kalimat
melaknat mereka, tidak. Hanya menjelaskan status secara faks. Abu Bakar munafikun awal dan Umar mu'alimun iblis, titik, selesai. Setelah tahu itu, saya tidak akan berwilayah dengan mereka, tapi saya baro'ah, berlepas diri, tabari dan tawali. Jadi tabari itu wa may yakfur bi tagut, mengingkari tagut, dan saya menganggap Abu Bakar dan Umar adalah tagut. Nah, itu adalah akidah, Pak. Jadi akidah itu tidak bisa dibohongin. Saya ceritain aja secara lugas kepada Bapak Kiai Romli. Jadi kalau disebut sul adab, ya bilang aja sul adab itu Sayyid Ahmad Hasan Al-Yamani yang menulis kitab itu, Pak, bukan saya. Karena saya hanya menyampaikan dakwah yang tertulis di dalam kitab Imam Ahmad Hasan Al-Yamani. Demikian, Pak, kira-kira. Siapa yang menolak? Ya yang menolak Imam Al-Yamani dan pengikutnya. Kita jawabannya, Pak. Siapa yang menolak kitab-kitab muktabar yang disunnilasnya? Siapa? Iya, Imam Al-Yamani yang menolak. Karena kitab-kitab baik di Sunni di Syiah itu sama-sama banyak menyesatkan umat. Ya gitu. Jadi artinya siapa yang menolak? Yang menolak adalah Imam Al-Yamani sendiri. Yang memang lawannya adalah para ulama Sunni dan ulama Syiah yang banyak membuat hadis-hadis palsu, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu yang bertentangan dengan kebenaran. Itu yang menolak. Kan gitu jawabannya, Pak. Apa kurang jelas? Justru itu, kalau Al-Yamanimu itu menolak kitab-kitab yang sudah muktabar, terutama di kalangan Sunni, berarti Al-Yamanimu itu bodong, tanpa ilmu. Wong fakta sejarah, apalagi fakta kitab yang muktabar ya, Quran dan Sunnah, bahwa baginda Nabi itu, bahwa Allah sendiri ya sudah mengagungkan para sahabat Nabi. Keagungan para sahabat Nabi itu sebagai bukti dari keagungan baginda Nabi. Itu kalau Al-Yamanimu itu menolak, berarti Al-Yamanimu menolak Quran, menolak keagungan baginda Nabi dan sahabat baginda Nabi. Itu saja kok. Jadi nanti kalau saya baca tentang keagungan sahabat itu dari berbagai ayat, ya itu justru yang Al-Yamanimu itu tentang, gitu loh. Banyak sahabat radhiyallahu anhum, Allah meridhoi semua sahabat itu, gitu loh. Ada Al-Yamanimu itu menentang, ya sudah urusanmu sendiri. Kenapa kamu share di sini, gitu loh. Kalau tidak kamu share di sini, ya tidak saya tentang. Jadi ya, dengan pengakuanmu semacam itu sudah terkonfirmasi bahwa Al-Yamanimu itu yang kamu ikuti itu ternyata menentang pengagungan Allah terhadap sahabat-sahabat baginda Nabi. Di dalam Quran itu mereka digelari radhiyallahu anhum. Itu sudah terus Al-Yamanimu gelari dengan munafik dan gurunya iblis. Itu bukti nyata Al-Yamanimu itu menentang nas Al-Quran, berarti menentang baginda Nabi. Juga akhirnya menentang keagungan sahabat baginda Nabi yang sudah dijamin oleh Al-Quran. Itu saja kok. Ya silahkan kamu share, kamu banggakan seorang yang menentang pengagungan Allah terhadap sahabat Rasulullah di dalam Al-Quran. Ya kamu share, semakin kamu share, semakin ketahuan Al-Yamanimu itu penentang Al-Quran, termasuk kamu. Itu saja kok. Loh, siapa yang menolak kitab-kitab yang sudah umum di Aswaja dan Sunni, juga di kitab-kitab Syiah, Imamiyah? Oh, itu sudah muktabar di kalangan masing-masing kok. Kok kamu memalsukan? Oh, kamu baca teks kitab itu gak bisa kok memalsukan kitab-kitab yang muktabar di kalangan Syiah, Imamiyah dan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kamu? Siapa Al-Yamani itu? Gitu loh. Jadi kalau kamu dan Al-Yamani tetap melabeling sebagai seorang munafik, itu kembali kepada dirimu sendiri. Karena Sayyidina Rasulullah SAW, Imam Ali, Imam Ja'far Shodiq sangat mengagungkan terhadap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fakta sejarah itu dan dalil-dalil kitab yang muktabar.
Kok kamu tuduh palsu? Otakmu yang palsu. Oh, kamu tanpa ilmu kok menuduh kitab yang sudah muktabar sebagai kitab palsu. Goblok, jangan diulang-ulang di sinilah. Jadi sekali lagi ya, kalau Al-Yamani dan kamu sekalian berani datang ke rumah saya, 50 meter sudah jungkal fisik dan ajaranmu itu. Begitu saja. Kalau dengan saya lo jangan sok-sokan begitu. Nuduh palsu, nuduh apa, kamu tidak ada ilmunya sama sekali. Apa kamu ini? Sudah tua tapi menghina Abu Bakar, menghina Umar. Itu sama dengan menghina Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq. Sama dengan menghina baginda Nabi itu. Wah, goblok kamu ini. Penghina, pembenci baginda Nabi, pembenci Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pembenci Imam Ja'far Shodiq, kok kamu share di grup ini. Ini menunjukkan kelompokmu itu pembohong besar itu, tanpa ilmu sama sekali. Ayo dialog dengan ilmu. Kalau dengan saya, tampilkan teks asli dan baca. Kamu lah mesti gak bisa membaca teks asli kitab-kitab yang muktabar itu. Tambahan, wahai Aba Jaga Sukma, ini saya bacakan dalil Al-Quran tentang positioning eksistensi para sahabat Nabi. Quran surat At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Juga di Quran surat Al-Fat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Ya, juga di dalam Quran surat Al-Fat juga ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu sudah jelas ayat Quran ya. Jadi hadis Bukhari, hadis Muslim, banyak lagi tentang keutamaan sahabat. Jadi kalau Al-Yamanimu melabeling Sayyidina Abu Bakar dengan munafikun awal dan melabeling Sayyidina Umar dengan apa, gurunya iblis itu, berarti Al-Yamanimu yang kamu dukung sekalian itu mengingkari ayat Quran ya tentang keagungan sahabat Nabi. Itu saja kok terbukti di forum ini. Jawab, diakui atau cabut saja bahwa ternyata Al-Yamanimu dan kamu sekalian adalah mengingkari ayat-ayat Quran tentang keagungan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Itu saja kok. Saya revisi pertanyaannya. Kalau bagaimana pandangan Syiah tentang keberadaan dan sifat-sifat Allah, tanyakan kepada orang-orang Syiah. Tanyakin aja, bukan saya yang jawab, Pak Kastrol. Begini Pak Kastrol, Pak Santri Kastrol. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana pendapat Al-Yamani tentang keberadaan dan sifat-sifat Allah, nah baru bisa saya jawab. Pandangan Imam Al-Yamani tentang keberadaan dan sifat-sifat Allah, baru bisa saya jawab. Tapi kalau tentang Syiah, ya wong Al-Yamani juga menentang ulama Syiah, apalagi ulama Sunni gitu loh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu berdakwah menghancurkan berhala-berhala batu gitu kan. Nah, Imam Al-Yamani ini menghancurkan berhala-berhala dalam bentuk manusia yang disebut asnamun natik, berhala patung pandai bicara, namanya ulama-ulama di kalangan Sunni dan Syiah. Jadi tidak hanya ulama
Sunni saja dia termasuk ulama Syiah, bahkan lebih berat pertentangan Al-Yamani itu dengan para ulama Syiah ketimbang para ulama Sunni gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana pandangan Imam Al-Yamani baru bisa saya jawab. Tapi kalau pandangan Syiah saya nggak bisa jawab, tanya aja sama Syiah yang umum ya. Udah itu fakih. Gitu Pak. Ya. Loh, Abah Jaga Sukma, kok dihapus itu barusan? Penafsiran siapa? Penafsiran siapapun itu ya tentang Quran surat At-Taubah Al-Fat itu, yang dimaksud di sana itu bukan seperti klaimnya Al-Kulaini bahwa sebagian besar sahabat adalah murtad kecuali 4 orang itu. Itu penafsiran yang tanpa dasar sama sekali, berlawanan dengan fakta sejarah, juga berlawanan dengan nas-nas baik dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syiah Imamiyah. Misalnya ya, terhadap Quran surat Al-Fat tersebut ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara man baya'a tahta syajarati. Jadi ini tidak akan masuk neraka para sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Kitabnya ini banyak ini. Itu membantah Al-Kafi yang menyebutkan semua hampir 100% sahabat Nabi itu murtad kecuali Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi itu. Itu dibantah itu. Dibantah dengan hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawudnya, hadis nomor 4653. At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzinya hadis 3860. Bahkan penduduk di surga itu nanti ada 2/3 dari umat baginda Nabi. Jadi kalau 2/3 dari umat baginda Nabi, sedangkan sahabat Nabi yang katakanlah pendapat mengatakan 124.000 orang itu semuanya murtad kecuali 3 orang, logikanya di mana? Ya, saya baca hadis yang menerangkan bahwa penduduk surga itu 2/3 dari umat baginda Nabi, termasuk dari sahabat baginda Nabi yang 124.000 itu. Saya mengikuti yang jumlah yang 124.000 loh. Ya, jadi saya baca itu nanti ini hadis berikut ini ya. Jadi dalam musannafnya Ibnu Abi Syaibah ya, di juz 7 halaman 426 tentang Quran surat At-Taubah dan Quran surat Al-Fat itu, salah satu penjelasannya, takwilnya menurut Ma'thur, takwil bil Ma'thur atau tafsir bil Ma'thur, yaitu hadis bahwa haddatsana Abdullah bin Numair qala sana Musa al-Juhniyu an asy-Sya'bi qala sami'tuhu yaqulu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li julasaihi yauman ya ayasurrukum an takunu thulutsa ahlil jannah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala afa yasurrukum an takunu nisfa ahlil jannah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna ummati yaumal qiyamati thulutsa ahlil jannati. Ini menjelaskan ya bahkan kembali lagi ini, wah banyak ini Imam Ali itu menolak labeling seperti yang disebutkan munafik, disebutkan gurunya iblis, itu ditolak oleh Imam Ali. Ada hadis juga ditolak itu tentang itu semua. Menolak kekurangan ajaran Al-Yamanimu itu. Misalnya ada hadis
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yambagi lil mu'mini an takuna la'anan. At-Tirmidzi ini. Juga dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mar'ul mu'minu bit-ta'ani wala bil la'ani wala bil fahishi wala bil badiyyi. Ya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya ini. Bahkan Imam Ahmad ini ada hadisnya lagi. Haddatsana mu'ammalun ya. Haddatsana Sufyanu, haddatsana Abdullah bin Dinarin, sami'tu Ibnu Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi kalau berkata kafir terhadap seorang mukmin, ya kembali kepada yang mengatakan, apalagi mengatakan munafik, apalagi mengatakan gurunya iblis, ya kembali kepada al-yamanimu dan kamu juga. Ini bukti al-yamanimu dan kamu menolak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sudah termaktub di dalam kutubus sittah, ditakwilkan, ditafsirkan dengan tanpa dasar, siapapun itu. Payah kamu ini. Perbedaannya ya, Syiah Imamiyah tidak beriman dengan 12 Mahdi setelah 12 Imam. Ya. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah tidak beriman dengan 12 imam pelanjut Rasulullah. Sebetulnya orang Syiah tidak beriman dengan 12 Mahdi sebagai pelanjut 12 imam. Itu perbedaannya. Jelas apa belum jelas? Maaf, tadi kan ada penjelasan salah. Saya bilang surah Al-Baqarah ya. Sebenarnya surah At-Taubah yang saya maksudkan. Makanya saya hapus itu karena meralat omongan saya yang terlalu cepat, kemudian salah alamat. Saya menyebut surah saya menyebut surah At-Taubah, tapi saya sebut surah Al-Baqarah. Maka saya ulangi kembali kepada interpretasi, Pak. Kita tidak mengingkari Al-Quran yang Bapak baca itu, tapi kita berbeda interpretasi, berbeda memahami ayat tersebut. Contoh tadi surah At-Taubah 100 ya. Di situ wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Di situ jelas wasabiqun, orang-orang dari muhajirin dan ansor. Di situ minalnya itu Pak, minalnya itu min taba'id atau mim kuliah. Kalau menurut tafsiran Bapak itu mim kuliah, mim keseluruhan. Kalau kami mim taba'id, sebahagian dari muhajirin dan ansor. Dan sebagian itu kata Profesor Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, almarhum tokoh Syiah Bandung, itu lagi mim apa? Mim tabi'in, mim sebagian kecil lagi, bukan sebagian besar. Sebagian besarnya banyak yang murtad. Terbukti waktu perang nanti banyak yang lari dari medan perang itu kan, hanya 313 yang tersisa perang Badar ya. Yang lainnya lari, itu kan murtad itu Pak. Jadi artinya banyak sahabat-sahabat yang murtad dari muhajirin dan ansor itu, banyak yang murtad. Nah, jadi artinya apa? Ada kemurtadan, ada kemunafikan, itu tidak dihitung oleh Anda. Makanya penafsiran kita beda. Kemudian selanjutnya, untuk membuktikan itu, Bapak harus membaca surah At-Taubah ayat 101. Di situ mereka keterlaluan munafiknya sehingga Nabi pun nggak tahu siapa. Kan itu jelas. Senang sahabat juga, karena orang-orang yang di sekeliling Nabi dari penduduk Madinah. Siapa lagi kalau bukan sahabat? Apa bangsa jin? Ya? Apakah itu bangsa setan? Itu kan bangsa manusia juga. Siapa kalau bukan sahabat yang di sekeliling Nabi dari penduduk Madinah itu? Ya sahabat-sahabat Nabi lah. Kalau orang kafir tidak disebut munafik Pak. Itu orang munafik itu artinya penampakan lahirnya muslim, dan itu di sekeliling Nabi Pak. Dan saking keterlaluan munafiknya, maka Nabi pun nggak tahu. Maaf, kalau Nabi itu tahu Abu Bakar dan Umar itu munafik, nggak akan jadi mertua Pak. Ya kan? Kenapa jadi mertua? Karena Nabi memang tidak boleh diberitahu oleh Allah tentang kemunafikan mereka. Itu dijelaskan dalam surah At-Taubah 101 Pak. Kan jelas.
Nah, jadi kita bicara penafsiran, kalau Bapak baca tentang At-Taubah 100 harus lanjutkan 101 barulah bisa koheran. Kalau hanya Bapak baca 101 At-Taubah 100 stop sampai di situ tidak dilanjutkan 101 yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang-orang di sekeliling Nabi itu mereka adalah orang-orang yang keterlaluan munafiknya akan diajab 2 kali lipat oleh Allah. Silahkan baca dalam surah At-Taubah 101. Demikian Pak. Jadi kita beda penafsiran Pak dalam hal ini. Silahkan Bapak baca ya. Terima kasih. Saya hapus, saya ganti Pak. Jadi saya hapus tadi itu kan karena kesalahan saya menyebut surah. Saya mau menyebut surah At-Taubah, saya sebut surah Al-Baqarah karena salah. Sebelum terlanjur nanti saya ralat cepat. Saya ralat itu meralat saya bilang tadi saya mau menyebut surah At-Taubah, saya sebut surah Al-Baqarah Pak. Makanya sudah saya ganti itu, makanya saya hapus gitu Pak. Tujuan menghapus itu karena saya tadi kecepatan ngomong dan salah. Saya harus menyebut surah At-Taubah, saya sebut surah Al-Baqarah. Itu aja alasannya kenapa saya hapus Pak. Tapi sudah saya ganti itu dengan penjelasan narasi yang sama. Demikian. Juga ini keutamaan sahabat Abu Bakar Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab, juga sahabat-sahabat yang lain. Saya baca dari Sahih Muslim, nomor hadisnya 2383 dan juga nomor 2384, juga nomor 2389 begini. Saya baca cepat. Kalau saya baca itu dengan teks aslinya yang nggak kayak panjenengan itu Abah Jaga Sukma menurut ini, tapi tanpa disebutkan, itu namanya bodong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kuntu muttahidan min ummati ahadan khalilan latakhadathu Aba Bakrin. Ya kan jelas itu. An Amr bin Asin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaisi dhatis salasil fa ataituhu fa qultu ayyun nasi ahabbu ilaika qala Aisyatu qultu minar rijal qala abuha qultu thumma man qala Umaru fa'adda rijalan. Jelas itu. Juga di Bismillahirrahmanirrahim an Ibni Abbasin yaqulu udi Amru Umar bin Al-Khattab ala saririhi fatakanna fahun nasu yad'una wa yathnuna wa yusalluna alaihi qabla ayrufa'a wa ana fihim qala falam yaruni illa birajulin qad akhadha bi mankibi min wara'i faltafattu ilaihi fa idza huwa aliyun fatarahama ala Umar wa qala ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqallahu bimithli amalihi minkah. Waimullahi in kuntu la adunnu an yaj'alakallahu ma'a sahibaikah wadaka anni kuntu aktsaru asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ji'tu ana wa Abu Bakrin wa Umaru wa dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umaru wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umaru fa in kuntu la arju aw la adunnu an yaj'alakallahu ma'ahuma. Ini hadis sahih ini. Ini kamu tentang dengan Al-Yamani kamu tentang. Ya urusanmu. Ini tuh sudah tersebar di medsos kok ini. Yang ini tadi Pak sudah jelaskan bahwa tadi kan menurut penafsiran Bapak itu kan mim kulliyat. Sedangkan penafsiran Syiah dan penafsiran Al-Yamani itu mim tabi'id, ya kan? Nah, untuk membuktikan mim tabi'idnya ayatnya juga muhkam itu, yaitu surah At-Taubah 101 yang mengatakan bahwa orang-orang di sekeliling Nabi itu keterlaluan munafiknya dari penduduk Madinah. Pertanyaannya siapa di sekeliling Nabi penduduk Madinah itu kalau bukan sahabat-sahabat Nabi? Kalau orang kafir tidak disebut munafik, ya kan? Tentulah itu pasti dapat dipastikan itu sahabat-sahabat Nabi yang di sekeliling Nabi di penduduk Madinah itu.
tiada lain tiada bukan, ya kan? Kenapa? Karena mereka itu keterlaluan munafiknya, sehingga Nabi pun tidak tahu mereka munafik. Karena Nabi tidak tahu mereka munafik, wajar dan sangat wajar. Karena kebaikan Rasulullah, beliau menerima Abu Bakar dan Umar jadi mertuanya. Karena memang ditampakkan oleh Allah, Nabi tidak mengetahui mereka munafik. Itu dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Engkau Muhammad tidak tahu bahwa mereka itu munafik. Artinya memang Allah tidak memberitahu dalam rangka menguji Nabi. Sebagai ujian Nabi, salah satu ujiannya adalah Nabi tidak mengetahui orang-orang munafik itu, sehingga Nabi itu berbaik sangka kepada seluruh umatnya, baik yang mukmin maupun yang munafik, itu loh. Nah makanya karena itu kebaikan Nabi, dia tidak buruk sangka. Tetapi Allah menjelaskan, hai Muhammad, engkau sendiri tidak tahu kemunafikan mereka itu, hanya aku yang tahu, kata Allah itu dalam surah At-Taubah 101. Jadi kita mengatakan Nabi nggak tahu, ya Allah yang mengatakan nggak tahu itu, bukan siapa-siapa. Al-Quran At-Taubah 101. Kenapa kok sekarang tahu? Karena kasusnya sudah berakhir, karena kasusnya sudah selesai, ya kan? Nabi sendiri nggak tahu, kok kita tahu? Karena kita kasusnya sudah selesai. Waktu itu Nabi kasusnya belum selesai. Sampai wafat Nabi pun nggak tahu umat ini pecah jadi Sunni Syiah pun Nabi tidak hadir, ya kan? Tidak hadir. Jadi artinya apa? Artinya di situ jelas At-Taubah 101 lanjutan dari At-Taubah 100 membuktikan surat At-Taubah 100 itu mim tabi'in, dibuktikan oleh ayatnya dalam 101. Kalau tidak begitu, dia kalau mim kulihat maka akan bertentangan dengan At-Taubah 101 yang mana para sahabat-sahabat Nabi yang di sekeliling Nabi itu keterlaluan munafiknya dan akan Allah ajab 2 kali lipat. Itu penjelasannya Pak. Silahkan Bapak cek ya. Surah At-Taubah 101. Demikian. Ini jawaban saya terhadap penafsiran panjenengan yang dikatakan persoalan penafsiran. Ya saya jawab. Persoalan penafsiran itu saya jawab berdasarkan dalil-dalil yang qot'i kok. Jawab panjenengan dengan dalil-dalil yang qot'i juga. Baca teks aslinya. Jangan cuma menurut Jalaluddin Rahman menurut ini. Apa omong kosong itu selama panjenengan tidak bisa membaca teks aslinya kayak saya baca itu. Pak, jadi kalau berkata-kata itu Pak Romli harus punya pengetahuan, harus punya wawasan, ya kan? Pertama, Pak Romli bilang Al-Yamani nggak ada. Saya jelasin, apakah orangnya kantornya ada, dibilang Al-Yamani nggak ada. Orang sadar itu ngerti nggak kalau ada kantornya dibilang Al-Yamani nggak ada, orangnya nggak ada. Itu kira-kira orangnya setolol apa Pak? 1, 2, ada suaranya, audionya suaranya banyak, itu hutubah beliau banyak. Ada hutubahnya, ada audionya, dibilang orangnya nggak ada. Itu otaknya di mana Pak? Yang ketiga, ada santri-santrinya, ada ulama-ulama pendukungnya, ada 313 ulama yang di belakang beliau, yang bersama beliau. Kok ada ulamanya yang mengikut beliau, orangnya nggak ada? Di mana otaknya Pak? Itu aja. Jadi kalau Bapak bilang orangnya nggak ada, itu artinya Bapak terlalu tolol, terlalu bodoh, botong. Bapak yang botong gitu loh. Kalau fakta seperti itu dianggap orangnya nggak ada, gitu loh Pak. Ya. Nah kemudian tentang tidak mencintai Ahlul Bait atau tidak mencintai 12 imam dan sebagainya, itu kan berkaitan masodir Pak. Masodir yang Bapak bawa itu palsu. Karena masodir palsu, kami bukan mengingkari Imam Ali, bukan mengingkari Imam Ali ataupun mengingkari 12 imam, ya tidak, tapi mengingkari riwayat palsu yang Bapak bawa, walaupun itu kitab muktabar sekalipun dari Ahli Sunnah wal Jamaah dan dari Syiah, kitab-kitab itu tertolak karena kami bukan pengikut kitab-kitab. Karena pengikut kitab-kitab itu di zaman Nabi, orang Yahudi disebut ahlul kitab. Bapak itu termasuk ahlul kitab, wal musyrikin gitu. Jadi orang-orang ahlul kitab itu musyrik seperti Bapak. Dahulu kala zaman Nabi itu ada ahlul kitab, itu ada dari Yahudi dan Nasrani. Sekarang ahlul kitab itu siapa? Yaitu ulama Sunni, ulama Syiah, itu ahlul kitab. Sandingannya wal musyrikin. Ya. Jadi Bapak itu disanding dengan al musyrikin.
ahlul kitab wal musyrikin gitu. Jadi Bapak itu termasuk ahlul kitabnya dari kalangan Islam. Ahlul kitab ada dari kalangan Yahudi, ada dari kalangan Nasrani, dan ulama-ulama Sunni dan ulama-ulama Syiah itu dikategorikan ahlul kitab. Bapak ahlul kitab disanding dengan orang-orang musyrik. Jadi Bapak yang botong, tolol, bodoh Pak. Bapak lawan Al-Yamani. Kenapa Bapak bodoh? Karena kantornya ada dibilang nggak ada orangnya. Pengikutnya ada dibilang nggak ada orangnya. Audionya ada dibilang nggak ada orangnya. Itu orang botong Pak, orang tolol. Dan Bapak belum belajar tentang Al-Yamani. Bapak baru belajar tentang Syiah. Bapak nggak tahu apa-apa tentang Al-Yamani. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengarin. Itu jawaban saya untuk musuh Anda juga. Itu jawaban saya untuk Kiai Haji Ustadz Romli, ya. Itu jawaban saya, bukan untuk jawab untuk Anda. Supaya beliau itu mendengarkan, beliau itu juga memang botong. Kenapa beliau botong, tolol? Karena ada kantornya, dibilang orangnya nggak ada. Ada murid-muridnya, dibilang nggak ada orangnya. Suaranya ada, audionya ada, dibilang orangnya nggak ada. Kitab-kitab tulisan 130 buah kitab ada, dibilang nggak ada. Itu artinya orang botong, orang tolol itu. Dan dia belum pernah belajar kitab-kitab Al-Yamani. Artinya menganukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang Al-Yamani. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dia tidak ada pengetahuan apa-apa tentang Al-Yamani. Itu Pak Botong itu kan, Pak Kiai Romli itu, Botong itu, tolol. Kenapa? Dia nggak tahu apa-apa tentang Al-Yamani, tapi mengkritik Al-Yamani tanpa pengetahuan. Itu botong Pak. Ya, mau lawan saya. Ya, saya hormati saya akan hormati juga. Kalau Anda bilang saya tolol, Anda tolol juga. Gitu sifat saya ya. Siap saya menghadapi orang-orang tolol. Ya, oke? Kiai Hasanul Falah ini kayak orang awam aja. Salah. Nggak berargumen. Coba kayak Kiai Haji Ustadz Romli itu kan berargumen gitu loh. Jangan kayak orang awam. Kalau Anda itu awam bukan ustadz, bolehlah salah. Itu bukan tipenya kiai, itu orang awam namanya. Ya santri lah, santri kastrol, bukan ustadz. Kalau ustadz kayak Ustadz Romli itu berargumen gitu. Saya lawan argumennya, saya lawan lagi argumen. Jadi kita berargumen gitu loh. Jangan salah. Itu bukan tipenya ustadz. Kalau Ustadz Kiai Romli itu berargumen, saya lawan dengan argumen juga gitu loh. Jangan salah. Itu bukan ustadz, itu awam Pak Kastrol ya. Kalau yang ustadz kayak Ustadz Romli itu kan berargumen. Tunjukkan argumen kalian. Fatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kan gitu. Kita masing-masing membawa burhan loh. Jangan kita itu berdialog kayak anak kecil, kayak orang awam, nggak ustadz, nggak kiai, nggak ulama, tapi kok salah, sesat, kafir. Itu apaan yang gitu itu? Itu bukan ulama itu santri yang masih kalong. Mesti jadi kalong. Gitu loh Pak ya. Pak Hasanul Falah ya. Jangan bilang salah. Itu kayak apa itu? Coba yang belajar lah lagi, lebih banyak lagi. Jangan jadi santri terus. Kok lama-lama jadi santri? Kapan jadi kiainya kalau gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Abah Gusti Jaga Sukma. Panjenengan kalau menafsirkan ayat jangan pakai akal budi pendapat panjenengan sendiri, memakai pendapat para mufassir. Salah satunya yang panjenengan gagal total menafsirkan Quran surat At-Taubah ayat 101 itu. Ya. Itu ditafsirkan dengan semau panjenengan sendiri. Padahal ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang munafik ya di sekitar Madinah itu, khususnya terhadap orang yang bernama Abdullah bin Ubay, orang yang bernama Jaddun bin Qais, orang yang bernama Mu'attib bin Kusyair, orang yang bernama Al-Jallas bin Suwaid, orang yang bernama Abi Amir Ar-Rahib dari kabilah Juhainah, orang yang bernama Muzainah, orang yang bernama Asja Aslam,
orang yang bernama Ghaffar yang merupakan penduduk Madinah dan sekitarnya. Tidak tertuju kepada sahabat-sahabat Nabi gitu loh. Kamu berusaha memperkosa ya penafsirannya dengan menuduh seperti Al-Kulaini itu bahwa hampir semua sahabat Nabi yang 124.000 itu murtad kecuali 3 orang. Itu tanpa dasar kamu itu, wahai Aba Gusti Jaga Sukma. Pakai dasar lah. Yang saya baca itu ya tafsir Al-Wajiz dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili loh. Sudah ini ulama terkenal ini, ulama pakar fikih, pakar tafsir dari Suriah. Banyak nanti saya baca tafsir As-Saghir ya dari Faiz bin Sayyaf As-Sarih dimurajaahkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor ahli hadis, ahli tafsir Universitas Islam Madinah. Sama seperti itu juga dari tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Juga dari Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran dari Ustadz Marwan Hadidi bin Musa. Juga dari banyak ini tafsirnya tentang Quran surat At-Taubah ayat 101 itu tidak tertuju kepada sahabat baginda Nabi, apalagi terhadap sahabat besar Khulafaur Rasyidin. Panjenengan ngawur itu Jaga Sukma, tanpa ilmu ngawur itu. Itulah bahwa panjenengan itu di dalam mentakwilkan hadis, di dalam menafsirkan Quran semau panjenengan sendiri. Itu namanya man ta'allamal Quran bi ghairi ilmin, itu falyatabawwa faq'atahu finnar itu. Saya ulangi. Imam Ahmad Al-Hasan punya kantor ya di Najaf Al-Ashraf dan kantornya ditutup oleh rezim Irak ya. Ada kantornya tapi orangnya nggak ada. Apa itu orang tolol mengatakan ada kantornya orangnya nggak ada? 1. 2, di sana ada murid-muridnya yang belajar ya, dan murid-muridnya itu terdiri dari para ulama-ulama Al-Yamani. Ulama-ulama Al-Yamani adalah murid-muridnya Al-Yamani, ada di Irak. Kok murid-muridnya ada, orang gurunya nggak ada, guru besarnya nggak ada? Apa orang itu orang botong, orang tolol yang punya logika seperti itu? Muridnya ada tapi gurunya nggak ada ya. 3 ya, beliau punya suara audio rekaman khutbah-khutbahnya. Masa ada orang rekaman khutbahnya ada tapi orangnya nggak ada? Apa itu nggak botong orangnya, nggak tolol? Beliau menulis 130 buah kitab yang banyak. Belum pernah membaca kitabnya sekalipun, nggak pernah baca, nggak punya kitab di rumahnya, dia sudah protes. Yang Anda baca itu kitab-kitab Syiah, bukan kitab-kitab Al-Yamani. Artinya botong. Jadi itu aja faktanya, Pak Romli itu botong, tolol, bodoh. Kenapa? Tidak, logikanya nggak jalan, ya kan? Kenapa? Karena dia termasuk ahlul kitab dan musyrikin. Kenapa? Ahlul kitab itu musyrikin padanannya. Ahlul kitab wal musyrikin, gitu loh. Kenapa? Karena itu berhala, pandai bicara, mau lawan Al-Yamani, ya, mau lawan Al-Yamani. Kitab-kitab itu ketahuilah, ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Ahlussunnah ini pandai bicara, berhala pandai bicara. Attakhidu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Termasuk itu Kerong, itu termasuk berhala, ya, berhala yang disembah oleh umat Sunni daripada penggemar-penggemarnya. Paham apa yang dihadapi Al-Yamani? Oke, silahkan debat sama saya. Kalau Anda memang berani, buka kitab-kitab Al-Yamani, pelajari dulu. Sebelum belajar kitab-kitab Al-Yamani, jangan protes tentang Al-Yamani. Pahami dulu. Anda punya kitabnya di rumah atau tidak? Kalau nggak punya, nggak usah debat sama Al-Yamani. Ya, demikian. Salah satu kutipan dari bagian lembaran kitab karya Syed Ahmad Hasan Al-Yamani, yaitu kitab At-Tih. Di sini ada satu bab, ya, kesesatan umat Islam, yaitu terutama umat Islam Ahlussunnah, umat Islam Syiah, umat Islam Wahabi. Silahkan baca sampai tuntas baru komen bahwa sekarang umat Islam itu sesat.
Kenapa yang menyesatkan ahlul kitab dari kalangan umat ini, yaitu para ulama mereka, ya, termasuk seperti ulama Kiai Haji Idrus Ramli, ya, itu Kiai Romli, ya, itu adalah ulama-ulama penyesat umat. Karena itu mari hari ini jangan percaya sama ulama, percayalah kepada hujah Allah. Saya share salah satu kitab karya Imam Al-Yamani, silahkan Anda baca. Apakah Anda tersesat atau tidak, silahkan baca sampai tuntas. Akan tahu Anda itu tersesat atau tidak dengan membaca kitab Atih ini, ya. Terima kasih. Wahai Abah Jaga Sukma, Al-Yamani itu yang menentang Al-Quran, surat At-Taubah, surat Al-Fat, tentang keagungan sahabat itu. Al-Yamanimu itu yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Ali, dan Imam Ja'far Shodiq, yang sangat mengagungkan Khulafaur Rasyidin, itu sebagai bukti nyata bahwa Al-Yamani itu hanya segelintir saja, tidak sampai hitungan jari. Yo, kalau di medsos sudah diberitakan ada kantornya, satu orang pun bisa membuat kantor kok. Tentang kitab-kitab Al-Yamani sudah saya pahami dengan jelas bahwa Al-Yamani itu menentang Quran, khususnya surat At-Taubah, surat Al-Fat, tentang keagungan sahabat Nabi, di mana konsekuensi logisnya menentang keagungan sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah berarti menentang juga pengagungan Rasulullah terhadap sahabat-sahabatnya. Berarti juga menentang Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq yang begitu mengagungkan terhadap sahabat-sahabat, khususnya terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bahkan Imam Ja'far Shodiq mengakui bahwa dilahirkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 kali. Nah, pengagungan semua ini Al-Yamani dan panjenengan sekalipun menentang. Itu bukti bahwa Al-Yamani itu di samping orangnya tidak sampai hitungan jari, tetapi yang paling bahaya, ajarannya terbukti menentang Al-Quran dan As-Sunnah dan menentang baginda Nabi dengan sahabat-sahabatnya, khususnya Imam Ali dan Imam Ja'far Shodiq. Itu saja fakta sejarah, fakta dalil, fakta ujar yang sampean sebutkan di dalam WA grup ini. Begitu jawaban saya, Abah Jaga Sukma, yang bodong, tolol, tidak bisa membaca teks asli dari kitab apapun. Mulai panjenengan debat dengan saya, tidak pernah panjenengan itu membaca teks asli kitab apapun, baik dari kalangan Sunni, dari kalangan Syiah Itsna Asyar, maupun dari kalangan Al-Yamani yang sampean sebut mengklaim ratusan kitab, tetapi tidak pernah sampean bisa membaca teks aslinya kok. Itu buktinya panjenengan itu bodong, tolol, tidak bisa membaca teks asli kitab apapun. Itu saja, buktikan kalau panjenengan memang bisa membaca teks asli kitab apapun.